Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di acara Ngosek, ngobrolin seputar sepak bola. Pada kesempatan ini, yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah lihat tema kita yang berjudul fanatik. Untuk kesempatan ini, seperti biasa, kami berdua ingin memberi ulasan, memberi sedikit sudut pandang tentang dunia sepak bola. Yang jelas di sini bukan ajang untuk membenarkan suatu pendapat atau statement. Di sini hanya kita sharing-sharing kecil yang kemudian didokumentasikan lalu diupload ke YouTube kami, supaya ya mungkin ada beberapa teman yang senang dengan diskusi sepak bola, yang monggo ditonton, mungkin seperti itu. Untuk segmen kali ini, ngosek kali ini, kita kita akan membahas tema mengenai rivalitas. Kemarin kan kita sempat menyinggung tentang fanatik. Dalam episode kedua ngosek kali ini, kita akan mengulas tentang rivalitas di dalam dunia sepak bola. Betul. Karena memang hubungan antara fanatik dengan rivalitas itu seperti ibu dan anak. Betul. Jadi turunan ya, rivalitas merupakan sebuah turunan dari adanya kefanatikan atau jiwa yang berlebihan terhadap tim kebanggaan kita. Kalau diambil secara umum, rivalitas itu bisa diartikan, berarti ini langsung masuk pengertian aja ya. Kalau secara umum rivalitas itu bisa diartikan perseteruan atau persaingan. Nah, dalam rivalitas biasanya kita tuh membela tim yang kita suka itu secara terlalu semangat lah istilahnya. Oh, seperti itu. Berarti ya kembali lagi rasa jiwa fanatik yang tinggi gitu ya. Nggak mungkin istilahnya. Tapi kalau misal rivalitas berakibat pada hal-hal negatif sih, itu sebenarnya bukan rivalitas, udah di luar dari jalur sepak bola sih. Berarti menurut Mas Febri ini, seandainya ada beberapa supporter yang mengaku atau mengklaim bahwa persaingan itu rivalitas dan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti contoh kerusuhan segala macam, itu bukan dari bagian rivalitas. Betul. Nah, rivalitas itu kalau misal kita diambil dari hal-hal positif, kalau kita mendukung tim dari Indonesia khususnya ya, betul, kita bisa mendukung pas terjadinya rivalitas atau derby itu mending melalui kreativitas. Jadi misal kita koreo atau kreativitas yel-yel penyemangat di dalam stadion itu bagus. Tapi kalau udah berbuntut pada hasil akhir, misal nih pas 90 menit kita udah panas-panasan nih di dalam stadion. Nah, ketika tim kita kalah, berakibat pada ya gesekan tawuran setelah pertandingan di luar stadion, atau sampai bisa berujung di luar stadion tuh kita masih terus-terusan. Istilahnya kita masih punya rasa dendam, rival lah, persaingan. Iya, betul. Padahal pada pengertiannya rivalitas dalam dunia sepak bola itu hanya 90 menit. Itu 90 menit. Ketika ada anggapan atau pandangan rivalitas itu setelah sepak bola dianggap rivalitas, itu pandangan yang bisa dibilang kurang benar ya. Betul. Bukan salah sih, ibaratnya kurang apa istilahnya, kurang tepat lah. Nah, kalau misal kayak di sini pasti kita sering lah dengar atau lihat berita, betul, bahwasanya kita sama-sama penikmat bola, sama-sama orang Indonesia, tapi ketika mendukung tim sampai memutus pertemanan, biasanya begitu tuh. Kalau udah menyangkut tim yang kita sukai. Nah, kalau di luar negeri malah saya pernah baca tuh derby Glasgow Rangers sama Glasgow Celtic. Oh gitu. Dia malah lebih parah karena
ada satu perusahaan di kota tersebut ya yang melakukan interview pekerjaan. Pas baru masuk itu ditanya, jadi misal kamu di kota ini mendukung tim A atau tim B. Nah, menurut saya itu salah, sudah terlalu jauh. Rivalitas yang di luar kapasitas sepak bola ya. Betul. Itu termasuk udah ranah-ranah pribadi masuknya. Betul. Nah, apalagi kalau misal kita nih di Indonesia, kita menyukai nih tim dari luar negeri. Nah, sementara contoh kasus misal ada atasan kita suka tim A, nah kita sendiri suka tim C. Betul. Nah, harusnya urusan pekerjaan itu jangan pautkan. iya sama sepak bola. Tapi kadang manusiawi juga sih. Manusiawi sih. Memang susah kalau disalahkan juga tidak bisa istilahnya, karena memang setiap orang kan punya pandangan ideologi sendiri-sendiri. Ketika rasa idealismenya dia itu tinggi kan ya mau gimana lagi, mungkin kan seperti itu. Tapi kalau misal kita suka nih sama tim dari luar negeri, biasanya kan kita di sini ya syukur-syukur sih ada yang bisa nonton langsung stadion nih di luar negeri. Tapi kan kalau di Indonesia biasanya sebelum pandemi itu diadakan nonton bareng tuh. Iya. Nah, harusnya ya tetap walaupun kita misal temen tapi beda pendukung di tim luar negeri itu harusnya pas nonton bareng aja, kita ribut apa adu argumen, setelah itu ya kita temenan lagi, nggak usah lah kita bawa-bawa tim setelah main, setelah pertandingan selesai kita dibawa ke kehidupan sehari-hari. Itu salah sih menurut saya. Berarti bisa dikatakan menurut pandangan Mas Yogi sendiri, rivalitas itu tidak perlu dibawa setelah 90 menit itu selesai ya. Karena belajar dari pengalaman atau artikel-artikel luar negeri yang mengatakan bahwa ada beberapa cerita yang dibawa sampai dunia pekerja, itu menurut kami kurang tepat. Seperti itu, bukan salah ya, istilahnya kita di sini tidak ada yang membenarkan atau menyalahkan, kurang tepat lah menurut kami. Iya, kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain tentang rivalitas yang monggo-monggo aja. Jadi seperti ini bro, mungkin ada beberapa anggapan dari teman atau dari pengamat sepak bola lain. Rivalitas itu ada yang pernah bilang itu, rivalitas itu ada yang dijaga supaya membentuk suatu liga yang menarik. Itu menurut pandanganmu seperti apa? Kalau menurut pandanganku sih memang ya ada benarnya juga sih. Contoh, ketika di liga amatir, kita bicara di liga amatir manapun lah, ada dua klub yang mempunyai basis supporter besar. Kita taruhlah klub A dan klub B. Itu dijaga supaya rivalitas itu terus ada. Akibatnya kan liga itu menjadi rame, menjadi daya tarik sendiri untuk bisa dijual di pertelevisian atau tempat-tempat akun-akun yang menyiarkan sepak bola itu kan akhirnya kan bisa beranggapan rivalitas itu dijaga. Itu menurutmu seperti apa? Biasanya kalau rivalitas itu terjadi setelah kita berulang-ulang dari dulu tuh, dari pertama terbentuknya tim histori dari biasanya memang terjadi sudah berulang-ulang dan bertahun-tahun. Dari waktu dulu pertama kok kenapa terjadi rivalitas, ya balik lagi yang kita ke fanatik itu. Jadi dua klub tersebut memang sejarahnya dari awal sudah tidak sepaham atau gimana? Ya identitasnya tuh udah berbeda. Nah, kadang terjadi khususnya di dua kota yang besar di negara tersebut. Kalau enggak memang di dua kota tersebut punya lebih dari satu tim. Tapi kalau memang rivalitasnya merujuk ke hal-hal positif ya, contoh kayak tentang pembinaan akademi pemain muda, tentang brands tim tersebut, atau tentang keuangan tim masing-masing tersebut, nggak masalah.
Tapi kalau kita kembali lagi, rivalitas mengakibatkan hal-hal negatif, kurang. Harusnya rivalitas tuh bisa tetap berjalan selama dalam aturan dan ada batasnya masing-masing. Yang penting tuh kita rivalitasnya di konteks hal sepak bola. Jadi kalau misal sampai rivalitas itu merujuk ke kekerasan atau ketika pas permainan di stadion kita melakukan fans melakukan rasis terhadap pemain musuh, kurang tepat ya. Kurang tepat. Iya sih, betul juga sih kalau diambil logikanya seperti itu. Karena memang di sepak bola modern istilahnya untuk hal-hal yang kebetulan kan yang kita lihat perkembangan dunia supporter kan saat ini kan sudah beranjak ke dewasa lah istilahnya. Bukan dari rivalitas yang siapa kuat, siapa menang, tawuran lah kita ambil. Contoh tawuran dia yang hebat, bukan. Dilihat dari sisi kreativitas supporter tersebut gitu aja. Iya, sedangkan harusnya waktu kita pas dukung tim dengan gesekan rivalitas yang dalam tanda kutip keras itu, ya harusnya kita sebagai supporter atau penikmat sepak bola udah tahu dalam permainan pasti ada menang dan kalah. Harusnya diambil. Kalau kita menang tuh ya senang-senang secukupnya aja agar tim lawan yang kalah itu tidak merasa tersinggung. Betul. Nah, walaupun nantinya tim yang kita dukung pas derby atau secara klub dia rival dengan tim yang kita sukai, ya harusnya kita lapang dada aja. Kan memang dalam dunia permainan ada menang ada kalah. Ini juga ada sedikit titipan dari teman-teman supporter. Ini ada pertanyaan seperti ini bro. Rivalitas itu dua klub yang bertemu, satu klub profesional, satu klub amatir. Bisa dikatakan satu klub yang basis supporternya besar, satu klub yang berbasis supporternya sedang. Itu bertemu, itu bisa dikatakan rivalitas enggak? Atau rivalitas itu bisa dikatakan ketika dua klub itu sama-sama besar? Kalau menurut saya ya, rival itu nggak mesti harus antara tim besar dan tim besar. Betul. Kadang mohon maaf ya, dalam satu kota itu ada yang jomplang, dominan. Betul, ada yang dominan. Jadi kita lihat aja dari histori atau prestasi. Nah pasti kan itu kelihatan nih. Misal di kota A tim 1 dan tim 2 lebih gede tim 1. Nah tapi tim yang 2 itu yang kecil pasti nggak mau kalah secara gampang. Nah gesekan-gesekan itu juga terjadi juga karena identitas klub sendiri sih. Betul. Iya sih, berarti ibaratnya dikatakan tim besar itu mungkin saat ini yang dulunya tim besar saat ini lagi down ya. Karena kan dalam klub ada perputaran naik turunnya prestasi atau perubahan kepemilikan klub, kadang kan mempengaruhi prestasi. Betul. Ya kita ambil contoh kayak di Liga Inggris ada yang namanya ibaratnya itu kan dari turun temurun lah. Pada awal mula hooligan muncul itu ada Millwall dengan West Ham. Itu kan memang dua klub yang bisa dikatakan rival berat dalam artian, padahal secara sejarah ya mungkin sejarah awal-awal mereka mungkin pernah ada dalam satu liga. Cuman untuk saat akhir-akhir ini 2000-an ini 2000 sepak bola modern lah, ya, era milenial jarang bertemu karena memang satu beda kasta, satunya di liga utama. Mungkin seperti itu sih, walaupun tidak pernah bertemu tapi rivalitas itu selalu ada. Apalagi kalau misal dari satu kota itu punya dua tim yang berimbang, itu pasti lebih ramai. Kalau itu jelas. Kadang kan kalau di era modern seperti ini ada beberapa klub yang dalam tanda kutip tuh beruntung punya pemilik yang mempunyai dana yang tak terbatas. Nah itu kan kadang mempengaruhi juga dalam liga, manajemen. Betul, dalam belanja pemain lah, dalam proses transfer pemain tersebut juga mempengaruhi juga. Tapi pasti rivalitas tetap ada. Kalau misal dari dulu histori klub tersebut
udah selalu ada gesekan. Ya balik lagi yang ditanyain sama Mas Febri bahwa sebenarnya rivalitas itu harus dijaga agar si penikmat sepak bola atau supporters itu menarik. Ya itu bisa dikatakan pasti ada beberapa orang yang menjaga rivalitas itu supaya terus ada dalam suatu negara gitu ya. Entah mungkin itu dari pihak panitia sepak bolanya itu tersebut, federasinya lah, mungkin dari federasi atau dari oknum-oknum lain, kita nggak tahu. Yang penting pasti ada itu ya. Iya. Nah, kalau antar negara aja kita bisa ngeliat tuh dari sisi biasanya sejarah negara tersebut pernah menjajah ini atau pernah disekutu sama negara ini, pasti balik lagi ke sejarah dulu, kayak balik lagi ke Perang Dunia Pertama, Kedua. Ya kita tahu sendiri kalau negara itu malah lebih besar gesekan rivalitas antar supporternya, betul. Apalagi menyangkut nama negara kita sendiri. Jelas itu harga diri yang berarti bisa dikatakan mungkin dulu ketika Perang Dunia tidak dalam satu blok, kemudian saat ini bermain ketemu dalam pertandingan sepak bola, itu jelas rivalitasnya tinggi karena belajar dari sejarah dulu. Mungkin saya pernah dijajah negara itu, saya pernah menjajah negara itu, kan otomatis rasa ingin memenangkan sebuah pertandingan itu besar. Kadang juga ada beberapa negara yang dulu dikdaya di Perang Dunia. Nah, negara yang dijajah coba membalaskan lewat dunia olahraga. Biasanya banyak yang begitu. Terus biasanya lagi itu kalau negara kita rivalitasnya tuh bisa menyeluruh, bisa lebih gampang. Istilahnya begini, apalagi sekarang di era digital, sosmed. Apalagi kalau kita misal negara kita mau melawan negara tetangga, itu di dunia maya bener-bener perang antar supporter, istilahnya perang antar bangsa. Jangan gitulah bro, namanya nanti. Tapi kalau ngelihat di dunia maya, kadang kita nggak ketemu secara langsung. Pas terjadi duel antar negara, ngelihatnya asik juga. Banyak kolom komentar yang di sini membela negara asalnya, di sini membela negara sendiri. Tapi kalau udah menjurus hal-hal yang sara lah, saling menjelekan, itu balik lagi nggak istilahnya nggak cocok lah buat di dunia sepak bola. Bisa disalahkan sih. Istilahnya kita tuh kalau misal udah beranjak ke dewasa, ya kita sekedarnya aja lah. Contohnya kalau misal tim atau klub yang kita sukai salah, ya kita terima. Kalau menang ya udah, cukup di dalam 90 menit aja. Berarti itu untuk komen-komenan yang ada di sosmed atau dunia maya lain, itu bisa dikatakan itu termasuk rivalitas atau dampak dari rivalitas tersebut tuh. Maksudnya dalam artian seperti ini, rivalitas itu pertemuan secara langsung antara kubu A dan kubu B, atau bertemu dalam dunia maya pun bisa dikatakan rivalitas sebenarnya. Atau itu ibaratnya turunan dari rivalitas tersebut, dampak akibat ada rivalitas, makanya ada istilahnya rasa-rasa. Kalau dilihat dari zaman sekarang, zaman yang era digital, itu sih dampak dari rivalitas. Dampak ya, kita bisa dikatakan dampak gitu ya. Jadi apa-apa sekarang kan bisa lewat HP kita sendiri. Ya contohnya seperti kita lah, kita lagi ngobrol seperti ini, kita didokumentasikan digital, kita disimpan di akun, seperti itu sih. Jadi kalau misal di dunia maya tuh sebenarnya nggak usah kita bawa baper lah. Harusnya seperti itu. Nah, kita baca komen tersebut jelek-jelekin tim yang kita dukung, ngabisin tenaga, nggak ada artinya juga. Ya betul. Ibaratnya istilahnya kita nggak ketemu orangnya langsung, kita hanya bercakap di dunia maya. Tapi bisa dikatakan mungkin untuk Mas Febri sendiri yang ibaratnya bisa dikatakan generasi tahun 90-an, mungkin wajar ngomong seperti itu bro, karena kita dari kecil memang sudah biasa hidup
perkembangan kita beranjak dewasa itu kita tidak ada yang namanya sosmed segala macam, otomatis pemikiran kita itu mungkin seperti ini, bisa dikatakan sosmed ribut di dunia maya itu tidak penting karena kita dulu aja nggak pernah yang namanya seperti itu. Lain cerita kalau seandainya generasi 2000-an atau generasi yang sudah dari kecil sudah ada internet, sudah ada sosmed, itu mungkin kan dengan cara seperti itu dia merasa puas. Lain dengan kita, mungkin seperti itu bagi kita ketemu aja enggak, istilah buang-buang waktu lah. Tapi kan lain cerita untuk generasi yang 2000-an bro. Kan balik lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya bro. Betul, cuman kan kembali lagi. Nah kalau kita penikmat sepak bola di era sekarang ini, ya harusnya ketika tim kita menang atau kalah gak usah dibawa ke sosmed. Harusnya kita kan barunya pakai sosmed itu yang bijak aja lah. Apalagi sekarang udah mulai ada polisi cyber itu ya, jelas mengerikan. Maksudnya dimanfaatin yang baik-baik aja buat silaturahmi atau buat menjalin hubungan atau antara buat jual beli. Kalau udah buat menjelek-jelekan udah di luar batas sih, luar batas. Seperti channel tetangga di luar batas. Betul juga sih. Jadi memang kita juga tidak bisa menyalahkan generasi. Intinya mau generasi berapapun, lebih baik benar-benar menjaga etika kita dalam, walaupun rivalitas seberat apapun kita tahan. Kita tidak usah memprovokasi di dunia internet sih ya. Nah itu dia tadi obrolan mengenai rivalitas di dunia sepak bola melalui obrolan kita berdua. Kalau teman-teman menganggap obrolan kita mengenai rivalitas kurang sependapat, ya silakan. Intinya kita cuma ngobrol dari pandangan kami masing-masing tentang rivalitas. Kembali lagi, ketika tidak ada di dunia ini yang benar dan salah. Kami pun dari tadi tidak ada yang menyalahkan istilahnya argumen-argumen orang lain, menyalahkan bersikap-sikap orang lain. Hanya kurang tepat sama dengan salah nggak bro? Jadi menurut Anda benar, belum tentu menurut kami benar. Menurut kami benar, belum juga menurut Anda benar. Semua tergantung pribadi masing-masing sih. Jadi mungkin sedikit tentang rivalitas yang kami tahu itu seperti itu ya. Tuh. Intisarinya seperti apa tadi? Intinya rivalitas itu tetap terjaga dengan baik, tapi hanya di dalam lapangan cukup 90 menit. Jadi ketika kita mendapat hasil buruk atau hasil yang bagus ketika tim kita berlaga, itu hal yang wajar, nggak usah dibawa-bawa di kehidupan setelah 90 menit itu terjadi. Tuh. Mau menang mau kalah, namanya permainan game. Kembali lagi itu kan memang dari FIFA-nya sendiri kan memberi nama fair play gitu kan. Mungkin itu saja ya bro. Tuh. Mungkin episode rivalitas dari Ngosek kali ini cukup sekian, dan ya mungkin barangkali nanti ada sedikit tambahan untuk teman-teman di luar sana yang ingin main ke tempat kami, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi dan didokumentasikan. Silakan, kita dengan senang hati, kita haus ilmu akan dunia persporteran dan sepak bola baik di luar dan dalam negeri. Intinya kami di sini tidak menyudutkan salah satu pihak. Kemudian dari tadi kan kita tidak menyebut merek dalam artian rivalitas antara grup A dan grup E. Betul. Istilahnya di dalam Indonesia pun kita tidak menyebutkan itu. Jadi di sini kita benar-benar netral, hanya tulus ingin belajar mengenai apa itu dunia sepak bola menurut pandangan kami masing-masing. Iya, dari kita sendiri sebenarnya untuk ilmu persepak bolaan masih awam lah. Cuman kita istilahnya suka ngobrolin rasa sepak ingin bola. tahu lebih. Iya, jadi dengan cara seperti ini mungkin aku bisa melampiaskan rasa, ya istilahnya nek wong sedina gak BAB ya rasanya kan iya bro. Mungkin misalnya seperti itu sih. Jadi cukup sekian obrolan dari
kita berdua. mohon maaf apabila ada ucapan atau obrolan dari kita yang kurang Teori-teori berkenan. yang salah mungkin, ya bukan salah lagi sih, teori-teori yang tidak tepat itu harap dimaklumi. Ya mungkin barangkali teman-teman ada teori yang tepat, silahkan benarkan Silakan kami. ke sini terus kita ngobrol tentang tema lainnya di dalam dunia sepak bola. Oke, rivalitas cukup sekian. Ada tambahan, putus-putus cukup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam olahraga.